Iya, selamat malam waktu Indonesia, Pak. Mau nanya nih, Pak. Eh, Kalau jadikanlah seluruh bangsa muridku itu, apakah berarti Yesus itu maksudnya untuk menganut satu agama atau agama-agama lain atau bagaimana, Pak? Karena kalau jadikanlah seluruh bangsa muridku itu bisa diartikan secara harfiah ataupun bisa diartikan atau perumpamaan yang lain gitu, Pak. Ya gitu, Pak, pertanyaan dari saya, Pak. Kalau murid Yesus itu artinya apa? Nah ya itu saya enggak tahu, makanya nanya sama Pak Paul. Ini loh, murid Yesus itu bukan agama, ya. Yesus itu nggak pernah ngajarin agama. Yesus itu suruh kita untuk mengasihi, mengampuni, memberkati. Yohanes 13, ya. Yohanes 13 berkata, kalau kamu saling mengasihi, kamu akan dikenal sebagai pengikutku. Di dalam terjemahan lain, kamu akan dikenal sebagai muridku. Kamu akan dikenal sebagai muridku kalau kamu saling mengasihi. Jadi orang Buddha, orang Islam, orang Hindu, orang ateis, kalau dia saling mengasihi, dia murid Yesus bukan? Murid Yesus. Masalahnya bisa nggak tanpa Yesus mereka mengasihi? Nggak bisa. Ya, akhirnya nafsu dikira kasih. Makanya orang ngomongnya kasih. Kalau Muhammad, kalau Yesus mengumpulin anak-anak, mencintai anak-anak, Muhammad menginya. Karena dia pikir itu namanya kasih. Gitu. Jadi Yesus nggak pernah ngajarin. Makanya saya bilang Gus Dur masuk surga. Gus Dur itu melakukan apa yang Yesus perintahkan. Dia korbankan ya harga dirinya demi membela minoritas. Dan dia mengakui Yesus adalah juru selamat dunia. Maka dia selamat. Tanpa harus KTP-nya jadi Kristen. Apakah orang Buddha bisa selamat? Kalau dia mengikuti jalan Tuhan Yesus, dia selamat. Masalahnya tanpa Yesus bisa nggak? Nggak bisa. Ya coba saja kalau mau nyoba. Tapi banyak yang gagal. Harus dengan Yesus. Itu masalahnya. Bukan masalah agama. Yesus nggak pernah ngajarin agama. Nggak usah ngajak-ngajak orang ke gereja juga. Nggak ada pentingnya. Di gereja Anda malah ditipu suruh bayar per puluhan kok. Ya kan? Padahal per puluhannya buat siapa? Buat pendetanya supaya kaya. Padahal Yesusnya bilang apa? Kasih makan. Orang miskin itu suruh kasih makan. Berarti gerejanya masuk surga enggak? Enggak lah. Apakah gereja jadi muridnya Yesus? Bukanlah. Muridnya siapa? Muridnya Gilbert kali. Begitu mana Star. Ya, paham ya? Oh iya, saya mah saklek-saklek aja. Saya kan apa yang tertulis di Alkitab ada tertulis. Iya, Pak. Jadi jangan samakan ajaran saya dengan ajaran ada gereja ini, gereja itu ngajarin begini. Gereja itu ngajarin dogma, saya itu ngajari apa yang tertulis di Alkitab, tak ambil ini loh, tulisannya kayak gini persis nih. Ya kan nih, Yohanes 13 ya. Ya bacain aja nih Yohanes 13 supaya semua lihat ya. Geser aja nih, supaya jangan dikira saya ngarang lagi nanti, aduh. Iya Pak, ya. Ini yang lain juga supaya lihat ya, Yohanes 13 nih. Ya, kan kita disuruh apa? Menjadikan semua bangsa murid Yesus kan? Nah, murid Yesus apa? Kamu akan, ya dengan demikian, orang akan tahu kamu adalah muridku jika kamu pergi ke gereja. Enggak lah. Jika kamu bayar perpuluhan. Enggak lah. Jika kamu saling mengasihi. Artinya orang Islam, Hindu, Buddha bisa nggak? Bisa masuk. Bisa diselamatkan, bisa menjadi murid Yesus. Selama dia saling mengasihi. Masalahnya, tanpa dia mengerti Yesus dan ajarannya, apakah dia bisa mengasihi seperti yang Yesus ajarkan? Sulit sekali. Dan saya belum lihat ada yang bisa.
Sulit sekali. Dia harus mengalami Yesus sendiri, dia mengalami cintanya Yesus, dia bisa berdamai dengan Sang Pencipta, kemudian dia berdamai dengan diri sendiri, baru dia bisa berdamai dengan sesama. Itu masalahnya. Bahkan gereja saja, apakah gereja itu murid Yesus? Tidaklah. Oh, di sana isinya pamer duit, pamer apa? Bulu badai. Itulah anti badai, penggelora. Isinya kan gitu kan. Bulu ketek aja sampai dikepang 7. Coba dikasih Louis Vuitton segala macam. Wah, nggak jelas. Di mana saling mengasihinya, di mana diakoniannya. Ya kan? Berarti orang dibaptis, iya Pak. Berarti orang dibaptis itu belum tentu murid Yesus ya. Belum tentu. Belum tentu. Orang yang dibaptis itu belum tentu selamat. Karena dia dibaptis sekarang gampang. Anda dibaptis nggak akan masuk penjara. Tak jamin Anda dibaptis nggak akan masuk penjara di Indonesia. Ya, nggak akan di penjara Anda dibaptis. Saifuddin waktu dibaptis tak apa-apa masuk penjara? Enggak. Ya kan? Saifuddin di penjara kan gara-gara dia ngomong Muhammad cabul kan? Bukan karena dibaptis kan? Isinya 23 itu kan. bukan karena dibaptis. Yusuf Roni di penjara apa karena dibaptis? Bukan. Setelah kemudian Yusuf Roni bersaksi kemana-mana, di dalam tanda kutip menyerang Islam, baru dia di penjara 7 tahun. Coba kita tempatkan yang semestinya. Makanya saya bilang kalau memberitakan Injil, nggak usah bahas agama lain. Kalau saya kebal hukum, boleh. Kalau Anda yang di Indonesia, jangan. Jawablah apa yang mereka tanya tentang Alkitab, itu kesempatan untuk memberitakan. Kedua, Injilmu harus berdampak. Ikutilah teladan saya, kasih makan orang miskin. Anda punya YouTube, punya kekuatan. Kalian semua itu YouTuber, daripada bat ngerumpi nyerang saya, ya, itu grupnya si Ikim CS itu, mendingan kalian kumpulin dana, kasih makan orang miskin, bikin yayasan seperti saya bikin. Tak jamin Anda berdampak. Heran nih pendeta. Si Ikim juga saya nggak ngerti jalan pikirannya Ikim. Ya kan? Oh, semua ada panggilan loh. Panggilan kita itu disuruh ngasih makan. Itu sudah jelas tertulis ayatnya. Kalau kamu tidak diakonian, tidak kasih makan, tidak kasih pakaian, tidak kasih tumpangan, kamu masuk neraka. Ini bolak-balik saya tunjukkan ayatnya nih loh. Matius 25. Ini Matius 25, Yesus lagi ngajar sama murid-muridnya. Ya, langsung. Lihat, 25 ayat 46. Mulai ayat 45. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu tidak lakukan untuk salah seorang di antara paling ini, apa? Ngasih makan, ngasih tumpangan, ngasih pakaian, tengok orang di penjara. Ya, mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal. Masuk neraka loh. Nah, kalian YouTubers daripada kalian jelek-jelekin Islam, kalian pusing, mendingan kalian bikin organisasi, bikin yayasan. Bikin kayak saya, bikin. Tak jamin banyaknya mau nyumbang, tapi duitnya kudu transparan. Nanti ditilep, wah puyeng itu dulu sama ya. Dulu kita pulang dari Lembang, saya disingkirkan, ternyata duitnya akhirnya 40 juta nggak tahu kemana dah itu. Nggak jelas, grupnya bubar. Transparan selalu, uang itu harus transparan, dibuka kayak saya, ditransparan. Uang itu kudu transparan, kalau nggak jadi setan, gelap. Itu ya.